Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sebentar ya. Bentar. Hari ini kita bahas soal ya, Nak ya. Oke, sebentar. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, Nak, untuk mendapatkan keberkahan atas ilmu kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini pembahasan soal UTBK. Saya lihatkan soalnya, anak-anak jawab ya, seperti biasa. Penulisan huruf kapital yang betul terdapat dalam kalimat. A. Semua saudaranya tinggal di kampung, kecuali saudara Hamid. B. Menurut statistik, bahasa daerah yang paling banyak pemakainya adalah bahasa Jawa. C. Anak itu memanggil Bu, Bu di mana ibu? D. Antara Pulau Jawa dan Pulau Madura terletak Selat Madura. Tahun ini banyak orang kampung yang ingin, oh ini sorry Nak, ini ada perombakan sedikit nih. Ini dia. Ada perombakan sedikit. Oke, bisa dilihat? Nih ya. Kira-kira jawabannya apa, Nak? B, Pak. B, menurut statistik bahasa daerah yang paling banyak pemakainya adalah bahasa Jawa. Ada jawaban yang lain? Alasan kamu menjawab B apa? Yang menurut itu benar, Pak, M-nya besar karena di awal kalimat. Kemudian yang bahasa Jawa itu juga benar, Pak, karena dia udah bahasa itu diikuti dengan nama bahasanya, Pak. Kalau bahasa aja baru pakai huruf kecil. Oke. Kita lihat jawabannya. Ini ada beberapa perombakan, tapi nanti di soal di jawaban itu belum saya rombak. Tapi kenapa jawabannya itu nanti lihat. Jawabannya D. Kenapa? Ini tadi saya rombak nih anak. Nih ya. Nih. Jadi begini nak, ada aturan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu. Yang pertama, huruf kapital dipakai. Ini udah saya kasih kemarin e-booknya. Udah share di psikologi. Iya ya, di PWB ini ya. Oke, jadi penggunaan kapital, kita kembali sedikit ya mengenai penggunaan huruf kapital. Huruf kapital ini dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya adik bertanya kapan kita pulang. Kalau ini kena ini. Harusnya koma diberi spasi, ya kan? Itu satu. Yang kedua, ini bukan kata sapaan. Bu, Bu di mana ibu? Sapaan itu bukan seperti ini. Paham? Oke, kita lihat lagi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa. Kenapa tadi bahasa Jawa tadi tidak? Bahasanya pakai huruf K? Pakai huruf K? Huruf kapital, Sir. Nah, dia cukup daerahnya saja. Oke, lanjut. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Nah, kenapa tadi itu kampung tidak menjadi jawaban? Nah, ini dia masalahnya. Kenapa kampung tadi yang jawaban A bukan? Dia
huruf pertama nama geografis yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali dibuatnya kampung rambutan, kampung durian baru. Ini kan tidak hanya kampung saja kan, Saudara Hamid. Nah, jadi di sini huruf pertama nama diri geografis dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Ini nama jenis. Yang tidak diikuti nama diri maka tidak perlu ditulis huruf kapital. Kalau dia sebagai nama geografi tapi tidak hanya sebagai untuk nama jenis, maka dia tidak boleh menggunakan huruf kapital. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan. Nah, ini tadi yang adik tadi juga. Seperti bapak, ibu, kakak, adik. Tadi kesalahan dia tuh nih. Nampak kan dikasih spasi kan, Nak? Nah, tadi itu dia tidak. Nah, itu salah satu kesalahannya juga. Udah itu dia bukan dalam bentuk kata sapaan juga dia. Oke. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Tadi itu haji kan, tapi hajinya dikasih, dia tidak dikasih spasi. Ini dia. Jadi di sini dibutuhkan betul-betul pemahaman satu, yang kedua ini ketelitian. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya, Nak. Kalau untuk soal PUEB itu cukup aja pahami buku yang saya kasih kemarin. Udah di-download? Udah, Pak. Nah, download itu kira-kira yang untuk kamu prioritaskan untuk membaca itu. Saya lihat soal beberapa tahun belakangan nih, ada soal UN juga, saya lihat tahun 2019, 2018. Kita kan untuk memprediksi soal itu kan harus kita lihat soal-soal sebelumnya, Nak. Itu yang paling banyak keluar penggunaan tanda koma, penggunaan tanda titik, huruf kapital, tanda petik. 4 tuh aja saya lihat yang paling sering keluar. Nah, jadi coba dipahami 4 itu, kegunaan dari tanda petik itu apa, huruf kapital itu apa. Tentu huruf kapital digunakan sebagai awal kalimat, huruf kapital sebagai kata sapaan, huruf kapital unsur nama orang. Seperti saya Zulfikar Alamsyah, Z sama A-nya tuh pakai huruf kapital. Setelah itu ada juga huruf kapital yang tidak boleh digunakan sebagai nama jenis. Contoh ampere. Ya kan, diesel, mesin diesel. Diesel itu kan nama orang. Ya kan? Newton. Nah, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi itu betul-betul lah dipahami yang bagian yang saya bilang tadi. Apa aja tadi? Tanda titik, terus Tanda koma, huruf kapital, dan tanda petik, Sir. Oke, itu coba dipahami, baca. Memang itu hafalan, Nak. Hafalan dan pemahaman. Pelajari itu, saya lihat memang itu yang paling sering keluar. Oke, kita lihat. Soal nomor 2. Penulisan perincian pada kalimat-kalimat berikut mengikuti EYD. EYD ini sama dengan PUEB ya, Nak. Kalau dulu namanya ejaan yang disempurnakan, sekarang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, makanya PUEB. Dulu namanya EYD. Kecuali, lihat, ciri-ciri orang yang munafik adalah sebagai berikut. 1, berjanji ingkar. 2, ini yang jawaban B, ciri-ciri orang yang munafik adalah sebagai berikut. Kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat, ini dia. C, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu. D, ketiga orang yang berikut ini terpilih Sunartomo, Ketua, Sinaga, Sekretaris, dan Azwar Bendahara. E, terwujudlah tekad mereka, mereka datang, mereka bertanding, dan mereka menang. Kira-kira jawabannya yang mana? B, Pak. B.
Ciri-ciri orang munafik ada sebenarnya. Ada lagi jawaban yang lain? Ingat ya nak, ini kecuali loh. Ini dia. Jangan terjebak. Ini kecuali. Jadi di soal ini yang dicari itu yang salah. Bukan yang benar. Ya? Apa jawabannya? Nah, karena di sini dicari kecuali. Jadi jawaban di sini dicari yang salah, bukan yang benar. Kita pahami lagi soalnya. Penulisan perincian pada kalimat-kalimat berikut mengikuti EYD. Kecuali. Nah, maka dicari ini yang salah. Ada? Oke, kita lihat aja ya jawabannya ya. Jawabannya adalah E. Kenapa? Karena kalimat ini mengandung beberapa pemerian. Ini yang salah nih, nak. Harusnya pemerian ini ditambah dengan ini, titik 2. Tapi dia tidak. Tekad mereka datang, mereka harusnya terwujudlah tekad mereka, titik 2. Mereka datang, mereka bertanding, dan mereka menang. Harusnya itu. Kalau ini sudah benar semua. Kenapa? Ini dia kaidahnya. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Ini dia, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Di sini perincian. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Di sini dia perincian dan penjelasan. Nah, kayaknya harus baca-baca lagi lah nih tentang buku yang saya kasih kemarin. Lanjut ya. Ada penggunaan tanda titik selanjutnya. Tanda titik 2 digunakan tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, setelah itu tahap penelitian, dia akan mengakhiri pernyataan. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi ini. Setelah itu tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Ini dia digunakan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Penulisan kata maha yang merujuk pada Tuhan di bawah ini yang benar adalah, ini masih penggunaan PUEB ini, nak. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ini lihat ya. Ini setiap unsur dia gunakan, ini dikasih spasi. Sementara ini Maha Esanya dia tidak pakai spasi. Sementara C, Maha Pengasihnya dia disatukannya, Maha Pengasih. Yang D, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ini sama juga. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Agung. Ini dikasih spasi. Kira-kira jawabannya yang mana? Di sini penulisan kata maha yang merujuk pada Tuhan. Yang merujuk pada Tuhan. Oke, ada yang tahu jawabannya? Oke, kita lihat ya. Penulisan kata maha merujuk pada Tuhan yang benar adalah ini. Kenapa jawabannya? Jika kata maha sebagai unsur gabungan yang merujuk pada Tuhan yang diikuti oleh kata imbuhan, gabungan itu ditulis terpisah. Ini dia, gabungannya ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Makanya unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Jika diikuti oleh kata dasar, maka digabung, kecuali kata esa. Nah, itu dia kata kuncinya. Oke, kita lanjut ya. Ini lihat huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci,
dan Tuhan termasuk sebutan untuk kata ganti Tuhan, maka digunakanlah kata huruf kapital tadi. Hambamu, ini kan kata ganti Tuhan ini, mu ini. Yang dimaksud dengan bimbinglah hambamu ini apa maksudnya? Ayo. Hambanya. Apa artinya ini? Nyanya ini. Untuk kata ganti apa? Allah. Tuhan. Ini maksud Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ini kan maksudnya dia ini hamba Tuhan kan? Ya, Pak. Makanya ini kata ganti Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Ini kan berarti hamba Tuhan. Ke jalan yang engkau. Engkau ini kan kata ganti Tuhan juga. Beri rahmat. Maka digunakan huruf kapital. Oke. Berikut ini penulisan kata di yang benar adalah. Ini dicari di yang benar. A. Di mana kamu sekarang? B. Ani menaruh sepatu di rak sepatu. Budi duduk di depan Roni. D. Bunga mawar itu dicium adik tadi pagi. E. Ibu memasak di dapur. Kira-kira penggunaan kata di yang benar adalah? B. Ya? B, Pak. Bola? Apa jawabannya tadi, bola? Ayo, nggak apa-apa, salah nggak masalah kalau jawabannya salah. Saya kan nggak marah. Namanya kita belajar. Belajar tuh kita belajar juga dari kesalahan. Walaupun kita salah tuh nggak masalah. Karena gini, orang yang nggak pernah gagal tuh orang yang nggak pernah mencoba itu. Tapi bukan masalah gagal yang sekarang. Tapi apa? Bagaimana kita bangkit dari kegagalan itu yang paling penting. Oke, jawab aja nggak apa-apa. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Salah. B, Pak. Apa? B. Oke, bravo ya. Ani menaruh sepatu di rak sepatu. Ada jawaban yang lain? Oke ya, kita kunci jawabannya ya. Bravo ya. Oke, kita lihat. Yap, jawabannya bravo. Kenapa? Di sini penggunaan kata di. Karena kata di jika diikuti kata benda, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, suasana, maka di-nya dipisah. Di mana? Ini keterangan apa ini? Mana ini? Keterangan tempat. Oke, pintar. Rak sepatu. Keterangan? Keterangan benda. Oke, pintar. Budi duduk di depan. Depan ini keterangan? Keterangan tempat. Oke, bunga mawar itu dicium. Oke ya, harusnya gini nak. Di dapur juga keterangan tempat kan. Kalau cara mudahnya gini. Menandakan tanda dipisah atau diserangkai kan. Caranya begini aja. Apabila kata di ini bisa diganti dengan ke, maka maknanya sama. Contoh, di mana, kemana, masih satu sifat kan? Ya kan, masih ada artinya kan, maknanya kan? Bener nggak? Iya, Pak. Maka dipisah. Gitu. Terus kita coba tengok di rak sepatu, ke rak sepatu, masih sama kan? Masih ada maknanya kan? Iya, Pak. Budi duduk di depan, ke depan, masih sama kan? Masih ada maknanya kan? Iya, Pak. Coba bunga mawar itu dicium sama kecium. Beda. Itu dia. Maka ini harusnya diserangkaikan. Dipukul sama kepukul sama. Beda. Kan? Kepukul itu tuh ada unsur serapan bahasa daerah itu kepukul itu. Yang benar tuh dipukul, maka itu harus dikasih spasi, dipisahkan. Terus apa lagi? Dilempar, kelempar. Coba.
Kurang lebih seperti itu. Apabila diganti dengan ke, maka maknanya sama. Kalau maknanya sama, itu dikasih spasi atau dikasih jarak. Nah, tapi kalau dia sudah berbeda, contoh ini, bunga mawar itu dicium sama kecium, maka kan tak masuk. Maka itu harus diserangkaikan. Paham? Itu aja cara nyarinya. Tapi kalau jawaban berdasarkan PUEB, karena kata di, jika diikuti kata benda, kata keterangan, keterangan tempat, keterangan waktu, atau suasana, maka dinya dipisah. Oke, di sini dicium, maka dia tidak ada antara di sini keterangan benda, keterangan tempat, waktu, suasana. Ini kan bukan suasana. Makanya dia harusnya diserangkaikan gitu aja kok, karena kok susahnya. Dah, yuk kita lanjut. Jangan takut lah nak, jawab aja, nggak masalah. Tapi jawabnya jangan asal-asal aja, tapi kamu pikirkan dulu kan, baru jawab. Jangan malu-malu, ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Tinggal 7 partisipan ya. Oke lah, kita lanjut lah. Penyingkatan nama orang di bawah ini benar semua kecuali. Ingat, kecuali berarti yang dicari yang? Salah. Oke, pintar Rizka. A.H. Nasution, Abdul Haris nama aslinya, Jenderal Abdul Haris Nasution, Kolonel Tamtama Aji, W.R. Supratman, Eko Yulianti, Rina D.A. Kira-kira jawabannya yang mana ini? C, Pak. Oke, C. W.R. Supratman. Alasannya kenapa, nak? Berani ngomong, ayo. Alasannya kenapa? Setelah R harusnya ada tanda titik, Pak. Oke. Betul sekali. Itu dia. Paham ya? Harusnya singkatan ini, setiap singkatan ditutup dengan tanda titik ya. Nah, oke, lanjut. Penulisan angka dalam teks berikut yang paling tepat adalah, ini dicari yang benar. A, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. B, koleksi perpustakaan itu mencapai 2 juta buku. C, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum berjumlah 55 bus, 35 minibus. 35. 50 siswa kelas 6 lulus ujian. 250 di dalam bentuk angka orang peserta diundang ke acara seminar. Kira-kira jawabannya apa? Apa? A, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kenapa? Feeling atau bagaimana? Iya, yang itu Pak paling benar. Oh, yang itu yang paling benar. Oke ya. A jawabannya ya. Menurut siapa tadi nama kamu? Husein, Pak. Oh, Husein. Oke, Husein Ibnu Mahmud ya. Oke, Husein, kita lihat jawabannya benar nggak Husein ini. Nah, oke. Kenapa benar? Bilangan dalam teks yang bisa dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan. 1 atau 2 kata. Coba lihat ini. Angkutan umum berjumlah 55. Itu apakah 2 kata? 3, Pak. Itu kenapa dia tidak menjadi tidak ditulis dalam bentuk huruf. Nah, ini salah. Harusnya dia 2, ditulis saja 2 dalam bentuk huruf, juta buku, baru benar. 50 siswa kelas 6. 50 siswa kelas 6 lulus uji. Siswa kelas 6, ini ada lagi. 250 diundang ke acara seminar. Oke, kita lihat penjelasannya berdasarkan PUEB itu seperti apa. Jadi,
Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian. Kita lihat contohnya. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Satu, ini yang benar tadi ya, jawabannya B ya. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Ini jawaban B kan? Nah, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju. Ini perincian tadi. Di soal kelas 6 tadi. 250 peserta ujian kelas 6 itu. Nah, ini kendaraan tadi. Yang dipesan yang 3 ini tadi, Nak. Yang ini tadi. 55 bus. Nah, ini dia jawabannya. Setelah itu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa. Ini dia nih, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf apabila dia di awal kalimat. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Jadi catatan, penulisan berikut harus dihindari nih ya, Nak. Ini yang harus dihindari. Kalau ada dalam soal seperti ini, kalau dia mencari yang salah, ini boleh lah nih diambil. Oke, kita lihat lagi. Baca dulu ini, Nak. Baca soalnya dulu, baru nanti kita lihat jawabannya dari situ. Keteladanan tokoh berdasarkan kutipan teks ya, Nak. Maksudnya kutipan teks ini tersebut adalah A. Dewi Sartika berkembang dari keluarga priai. B. Dewi Sartika belajar membaca dan menulis bersama anak pembantu. C. Dewi Sartika fasih dan terampil berbahasa Belanda. D. Dewi Sartika gigih merintis pendidikan bagi kaum wanita. E. Dewi Sartika pandai memasak, membaca, dan menulis. Oke, udah dipahami nih pertanyaan sama jawabannya? Udah, Pak. Oke, kita lihat teksnya ya. Pahami teksnya. Baca dulu teksnya. Kalau sudah, bilang sudah ya, Nak, biar kita mulai langsung. Kalau sudah, bilang sudah ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita lihat ya, Usen. Jawabannya apa? Di sini ada jawabannya, Dewi Sartika berkembang dari keluarga priai. Ingat keteladanan tokoh Dewi Sartika. Itu yang menjadi pertanyaannya. B. Dewi Sartika belajar membaca dan menulis bersama anak pembantu. C. Dewi Sartika fasih dan terampil berbahasa Belanda. D. Dewi Sartika gigih merintis pendidikan bagi kaum wanita. E. Dewi Sartika pandai memasak, membaca, dan menulis. Kira-kira jawabannya apa yang bisa diteladani dari tokoh Dewi Sartika dalam kutipan teks itu? D. D. Yang D. D, Pak. Dewi Sartika gigih merintis pendidikan kaum wanita. Kenapa kok bukan A? Saya ini balik pertanyaan nih. Misalnya nih saya jadi murid, saya jawab A. Kenapa kok bukan A? Ayo, ada yang bisa jelaskan kenapa bukan A? Kita analisis soalnya. Itu bukan keteladanan, Pak. Terus? Apakah keluarga priai bukan keteladanan?
Oke, gini anak. Saya jelaskan. Keteladanan itu, nak, adalah perbuatan baik atau perbuatan mulia yang patut dicontoh karena apa? Dia berkontribusi untuk kepentingan orang banyak. Ingat, dia berkontribusi atau dia memiliki jasa kepada orang banyak. Apakah keluarga priai ini memiliki kontribusi kepada orang banyak? Belum tahu. Keluarga priai, dia lahir dari keluarga priai. Ini nasib. Ini nasib ini. Takdir dia dilahirkan di sana, maka ini bukan suatu keteladanan. Dewi Sartika belajar membaca dan menulis bersama anak pembantu. Di sini dia belum ada kontribusinya karena dia masih belajar. Dewi Sartika fasih dan terampil berbahasa Belanda. Ini untuk orang lain atau untuk dia sendiri? Dia sendiri, Pak. Dewi Sartika pandai memasak, membaca, dan menulis. Ini untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Memasak, membaca, dan menulis. Ini kontribusinya ini tidak secara merata. Kenapa jawabannya D? Karena dia merintis pendidikan bagi kaum wanita. Andai kan ini oke lah, memasak, ada kontribusinya Sir untuk keluarganya. Tapi ini kontribusinya lebih luas daripada ini. Benar nggak? Daripada Benar. E, D kontribusinya jauh lebih luas. Makanya jawabannya adalah D. Ingat, keteladanan itu adalah perbuatan baik atau perbuatan mulia yang memiliki jasa atau berkontribusi kepada kepentingan orang banyak. Nah, contoh, misalnya dibilang orang, Budi anak yang baik kepada orang tuanya atau berbakti kepada orang tuanya. Apakah itu menjadi keteladanan? Oke, itu memang bisa menjadi keteladanan, tetapi bukan keteladanan terhadap yang menyentuh kepentingan orang banyak. Karena berbakti dengan orang tua itu kewajiban. Ingat itu, kewajiban itu oleh namanya anak kita wajib. Tidak bisa ditawar-menawar itu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Soal nomor 7, itu jawabannya. Untuk soal nomor 8 dan 9, tolong dibaca ini dulu, nak. Tolong dibaca. Di sini ada langsung pertanyaannya. Kira-kira apa jawabannya? A, Pak. Oke, jawabannya A. Kenapa kok A? Apa sifat paragraf ini? Di mana letak temanya? Di awal namanya apa? Paragraf Utama, gagasan. Deduktif, Pak. Itu dia. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, Pak. Oke, deduktif. Induktif? Nah, induktif apa? Di akhir, Pak. Oke, di akhir. Deduktif, induktif di awal dan di akhir. Biasanya di akhir itu bersifat kesimpulan. Ini dia, ilmu pengetahuan memegang peranan dalam segala hal, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini kan dengan ilmu pengetahuan, dia menjelaskan yang ini kan. Nah, jika memiliki ilmu pengetahuan, melalui ilmu pengetahuan. Oke, udah paham lah. Ini dia. 9, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah paragraf tadi ya, nak. Nih, ketika banyak pengangguran, banyak tenaga kerja asing yang datang untuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. B, generasi muda Indonesia mampu bersaing mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila. C, bangsa dan negara akan berdaulat dan menjadi bangsa yang maju jika masyarakatnya berpendidikan. D, kita harus mengutamakan tenaga kerja dari dalam negeri jika ingin menjadi bangsa yang berdaulat.
Bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Kira-kira, atau saya kembali lagi ke paragraf tadi? Iya, Pak. Oke, pahami. Udah paham nih pertanyaan sama jawaban? Kalau udah, biar saya kembalikan ke paragraf ya. Jadi di sini pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, nih baca dulu. Ini soal terakhir ini sebelum kita tutup. Kalau sudah dipahami paragrafnya, kasih tahu saya biar kita kembali ke soal. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nih, apa pernyataan yang paling benar? Yang sesuai dengan isi paragraf. Apakah ketika banyak pengangguran, banyak tenaga kerja asing yang datang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, atau generasi muda Indonesia mampu bersaing, mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila, atau bangsa dan negara akan berdaulat dan menjadi bangsa yang maju jika masyarakatnya berpendidikan tinggi? Atau D, kita harus mengutamakan tenaga kerja dari dalam negeri jika ingin menjadi bangsa yang berdaulat? Atau E, bangsa Indonesia harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi bangsa yang berdaulat? Yang disesuaikan dengan konteks dari teks paragraf tadi. Ada yang tahu jawabannya? Hah? Pak. Elang ya. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, kita Pak. coba ya. Apa? Sama, Pak. Oke, kita lihat ya. Lihat, pernyataan sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ketika banyak pengangguran, banyak tenaga kerja asing. Sementara tidak. Tidak seperti itu di dalam paragraf. Sementara di dalam paragraf itu dikatakan apa? Kita harus belajar menimba ilmu agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. B, generasi muda Indonesia mampu bersaing mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila. Tidak, karena di dalam teks itu saja nilai luhur mulai tergerus dan bisa menghancurkan kedaulatan. Kita harus mengutamakan tenaga kerja dari dalam negeri jika ingin menjadi bangsa berdaulat. Sama sekali tidak. Bukan tenaga kerja, tetapi apa? Nilai-nilai Pancasila disuruh. Bangsa Indonesia harus tetap untuk menjadi bangsa berdaulat. Tetapi coba perhatikan ini. Kenapa jawaban itu? Kita harus tetap mampu bersaing di tengah serbuan tenaga asing dengan tetap berpegang teguh. Mampu bersaing, tetapi yang paling intinya apa? Melalui ilmu pengetahuan, tenaga kerja, keterampilan memadai dapat menjadi tuan di tanah air. Di sini apa? Dalam arti bangsa dan bernegara. Ini dia, dari deduktif inilah menjadi patokan kenapa jawabannya tadi D. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk menjawab soal-soal seperti itu, nak, pertama yang dilihat dalam paragraf itu, lihat dulu paragraf utamanya. Apa yang dibicarakan? Paragraf pertama. Maka kalau sudah mendapatkan kalimat utamanya, maka dia akan itu-itu sajalah yang dibicarakan. Sementara ini hanya penjelas saja. Ini yang menjadi kalimat utama atau dasar pemikiran dari dalam paragraf ini. Kalau tidak di awal, di akhir. Kalau tidak di akhir, di awal dan di akhir. Nah, paham?
Paham, Pak. Oke, baiklah nak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Insya Allah panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini diberikan oleh Allah keberkahan sehingga bertambahlah ilmu kita, karena derajat orang berilmu itu spesial di mata Allah. Baik, saya minta maaf kalau saya ada salah dalam berkata-kata atau menyinggung hati anak-anak. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada saya menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama nak.